Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Lupita Maheswari di acara IFCC News yang akan mengumumkan berita pemenang IFCC 2021. Selama beberapa menit ke depan jangan beranjak kemana-mana karena mungkin Andakah pemenangnya? Indonesia Foodware Creative Competition tahun 2021 menjadi berbeda dalam penyelenggaraannya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang membuat kami, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, harus melakukan inovasi dan kolaborasi yang mengusung tema Indonesia Melangkah. Asumsi bahwa pandemi COVID-19 cukup berdampak sistematis pada industri alas kaki global termasuk di Indonesia sebagai salah satu pusat produksi terbesar keempat dunia dengan produksi sebanyak 1.271 pasang pada tahun 2019 dan sebagai negara eksportir ketiga terbesar dunia sebanyak 406 juta pasang pada tahun 2019 menurut World Footwear Yearbook 2019 APICAP 2019. Hal senada juga disampaikan oleh Aprisindo, Asosiasi Persepatuan Indonesia, bahwa dampak pandemi COVID-19 terjadi di industri alas kaki nasional. Dampak sistematis ini terjadi pada lini produksi dan distribusi. Kinerja produksi secara nasional turun hingga 70% karena faktor daya beli yang menurun. Keterbatasan bahan baku dan terganggunya distribusi bertambah besar hingga 80% karena jaringan retail dan penjualan alas kaki yang tutup akibat PPKM. IFCC tahun 2021 dengan mengusung tema Indonesia Melangkah ingin menguatkan kembali gerakan saling membantu dan mendukung saat pandemi sekaligus memberikan semangat bagi pelaku industri dan komunitas kreatif alas kaki. Kampanye Indonesia Melangkah lahir dari semangat kebersamaan, kecintaan, dan komitmen pelaku industri kreatif alas kaki di Indonesia untuk bersama-sama berkolaborasi menghadapi krisis saat pandemi. Penyelenggaraan IFCC secara tidak langsung mengangkat banyak perajin dan merek lokal. Dengan semangat Indonesia Melangkah, kami berharap kampanye ini menjadi gerakan bersama industri alas kaki nasional, bahu-membahu dengan masyarakat untuk semakin mencintai, membeli, dan menggunakan produk lokal kebanggaan Indonesia. Indonesia Melangkah terintegrasi dengan Bangga Buatan Indonesia dan semuanya ada di sini Kemenperin. Tahun 2021, pencapaian IFCC menunjukkan keikutsertaan peserta yang sangat aktif meskipun di tengah kondisi pandemi. Dari rangkaian IFCC yaitu Custom Shoe Competition, Footwear Design, Fotografi, dan Videografi, total terkumpul 733 karya. Minat peserta yang cukup tinggi menunjukkan adanya konsistensi IFCC di mana 70% lebih diikuti oleh siswa atau mahasiswa dan desainer serta pekerja kreatif. Harapannya, dalam jangka panjang ketertarikan peserta kepada desain, fotografi, dan videografi memberikan peluang hobi, kolaborasi, dan inspirasi baru untuk lebih mendalami dan menekuni bisnis alas kaki. Berikut kita saksikan karya-karya IFCC 2021.
kategori fotografi. Dan pemenangnya adalah juara favorit Prasetya Marani Kartaja dari Surabaya dengan karya berjudul Waktu Brand Lokal Berjaya. Juara harapan Franz Siregar dari Jakarta dengan karya berjudul Pengrajin Sepatu Melawan Pandemi COVID-19. Juara harapan Rizal Amrullah dari Sidoarjo dengan karya berjudul Ventela X Gading Marten. Juara harapan Fikri Gifari dari Malang dengan karya berjudul Kembali ke Brand Lokal. Juara 3 Anom Haria Wicaksana dari Malang dengan karya berjudul Man Behind the Shoes. Juara 2 Febrianti Wardani dari Bandung dengan karya berjudul Gustong Yos. Juara 1 Surya Bayu dari Surabaya dengan karya berjudul Sang Dandelion. Nominator kategori videografi.
Dan pemenangnya adalah juara favorit Arif Setiawan dari Banyuwangi dengan judul karya Langkah Dedikasi. Juara 3 Yusuf Alim dari Lampung dengan judul karya Keep Moving. Juara 2 Arif Setiawan dari Banyuwangi dengan judul karya Langkah Dedikasi. Juara 1 Ali Syam dari Sleman dengan judul karya Kewa Shoes, sepatu formal pria wanita. Nominator kategori Footwear Design Competition. Dan pemenangnya adalah juara favorit Syifa Madani dari Surabaya dengan judul karya Support. Juara 3 Makadir dari Bandung dengan judul karya Ten City. Juara 2 Daniel Leonardo Mesa dari Pasuruan dengan judul karya Mitaya. Juara 1 Gede Arya Daiva Daniswara dari Surabaya dengan judul karya Eltar by Halto Design. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang IFCC 2021. Berita tadi menutup acara IFCC News siang hari ini. Saya Lupita Maeswari bersama segenap tim yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di IFCC 2022. Ini sangat menarik ya di dalam foto ini. Dia memotret sebuah produk, tapi di situ ada kegiatan manusia, tapi manusianya sendiri tidak dilihatkan secara menyeluruh, ya. Hanya bentuk close up kakinya saja. Dan yang juga yang menarik di sini adalah ada satu pergerakan ke depan dengan tegas, yaitu sepatunya tegas ke depan. Sementara yang lainnya pergerakan itu blur ya. Ini kayak semacam melangkah pasti ke depan gitu, karena jadi kalau buat foto yang zaman sekarang itu kan lagi musim foto story, jadi foto yang ada ceritanya. Jadi dibandingkan yang lain, ini termasuk mood saya itu foto story yang berhasil. Jadi pada saat motret dia tidak hanya memotret kondisi sebenarnya saja, tapi dia juga menceritakan gambar dengan perpaduan fotografinya. Jadi kalau kita lihat ada usaha. Untuk peserta IFCC 2021 ini saya sangat mengapresiasi sekali karena foto-fotonya luar biasa dan banyak hal baru di dalamnya gitu. Kalau untuk tahun kemarin kita punya foto ikonik, foto Pak Jokowi, lalu foto ikonik lagi foto sepatu yang pelayang. Nah di tahun ini kita harapkan nanti ada nominatornya itu akan membawa suasana baru sendiri untuk memotret kreatif itu seperti apa gitu. Nah ini biasanya kalau udah masuk ke finalis ke IFCC ini bisa jadi tren gitu biasanya ke tahun berikutnya, dan sangat senang sekali dengan peserta foto-foto dari peserta karena sangat kreatif sekali. Jadi secara umum sih saya ngelihat foto-fotonya menarik, foto-fotonya udah keren-keren, foto-fotonya yang ditampilkan juga sudah ada perbedaan dari foto-foto produk biasa.
barangkali yang sedikit masukan dari saya, itu orang masih cenderung lihat teknis fotografinya saja, tidak lihat ke konteks gambarnya. Bahwa gambar ini kalaupun dipakai, itu kan harus punya nilai untuk bagaimana orang tadi ingin memiliki juga. Kalau di medsos istilahnya call to action, kira-kira begitu melihat apakah ingin memiliki juga sepatunya atau mencari informasi soal sepatunya. Nah itu masih terbatas pada gambar bagus, tapi belum sampai ke belum banyak ya yang gambar orang ingin ini di mana sih, sepatu apa sih, untuk mencari informasi tambahan sepatunya. Karena zaman sekarang orang cenderung belajar foto udah sangat mudah, dengan smartphone saja orang gambarnya cukup gambar bagus. Tapi apakah keren? Nah itu artinya kalau keren sudah urusan yang berbeda. Keren sudah urusan bagaimana yang motretnya tadi tahu dari kontennya gitu. Sekarang perkembangannya memang sangat luar biasa sih. Dan apa yang saya juga cukup salut, karena kebanyakan mereka bukan seorang profesional komersial fotografer. Kebanyakan yang dari hobiis atau dia pengrajin UMKM atau kawannya atau apa, artinya pengalaman secara teknis yang formal, fotografi lighting itu kan tidak didapatkan. Tapi nah disinilah kesalutan saya bahwa kawan-kawan semuanya ini terus mau berusaha develop terus karya-karyanya gitu, dan saya harapkan ini bisa terus dipertahankan ya dari tahun ke tahun. Dan saya rasa sih kepentingan visual ya itu udah kita nggak bisa lupakan lagi, karena secara visual apalagi fisik ya itu sangat diperlukan dalam sebuah karya atau katakanlah produk ya, dalam hal ini sepatu gitu, dan atau alas kaki lah ya. Nah di sini saya melihat dari tahun ke tahun memang luar biasa, dan trennya memang kelihatan sekali. Nah ya, tren inilah yang saya harapkan nanti menjadi satu contoh untuk bisa ditiru kawan-kawan semua. Dan saya harapkan untuk kedepannya jangan terlalu terpaku dengan informasi atau visual yang ada, tapi buatlah kreasi secara langsung, itu yang paling bagus. Karena banyak sekali yang saya lihat justru yang di luar konteks dia kayaknya meniru kiri kanan, itu jadi bagus. Jadi itu ciri khas komersial real Indonesian photography gitu. Ya pasti penting banget ya bicara kalau dukungan dari konsumen lokal ya. Karena satu, kita di sini bersaing dengan brand luar juga kan pastinya. Sementara kita sendiri, kita kasihkan barang dengan kualitas bagus, harga miring, ya itu kan untuk Indonesia juga, untuk anak-anak juga gitu sih. Mari kita dukung produk lokal, bersama kita wujudkan Indonesia melangkah dengan bangga buatan Indonesia. Karena semuanya ada di sini. Saya suka storytellingnya, narasinya kuat, kata-katanya juga bagus yang dibikin, dan saya melihat effort dari si Arif Setiawan di sini lumayan besar. Alam Indonesia adalah ibu yang tak pernah berhenti memberi, mata air inspirasi yang tak akan kering bagi kreativitas anak negeri. Ecoprint Okvisa Craft, cara elegan mengenang dan memuliakan kasih Ibu Pertiwi. Secara keseluruhan bagus, uniknya di sini ditonjolkan, cuma dynamic range-nya ya lebih cenderung gelap ya. Kayaknya sih menurut saya kurang, ya itu tadi warna, color grading-nya kurang menonjol gitu. Teks dan konteksnya sangat bagus, bisa memberikan satu daya pikat bagi yang melihat, karena gambarnya, editingnya itu sudah sampai pada Kalau dari aku tadi kita udah nonton bersama-sama, ada
9. Yang aku notice pertama itu storytellingnya semuanya udah oke sebenarnya. Cara penyampaiannya, isu yang diangkat sebenarnya overall gak ada masalah gitu, nggak yang cheesy atau gimana. Nah soalnya storytelling itu kalau fatal salah, larinya ke cheesy, larinya ke cringe gitu, orang dengerinnya jadi canggung gitu. Cuma overall nggak ada, pemilihan kata-katanya bagus. Cuma untuk visual memang ada beberapa yang nggak dibilang kurang, tapi masih bisa berkembang lagi. Butuh proses memang, tapi untuk kreativitasnya udah oke. Ada yang pakai handphone dan effortnya lebih. Saya lihat tadi ada beberapa yang pakai handphone dan narasinya oke gitu. Jadi handphone bukan jadi penghalang kalau poin yang lainnya bisa bagus gitu, bisa menandingi gitu. Kalau dari aku nggak ada yang mengecewakan lah. Secara keseluruhan yang kita nilai juga sama seperti Bang Jovi ya, kita tidak melihat dari peralatan yang mahal ataupun yang murah. Yang penting adalah kombinasi dari semua footage itu bagus, antara B-roll dan A-rollnya pas, audionya pas, itu yang kita nilai. Jadi sama kekuatan ceritanya dan semuanya sudah bagus, tapi ada yang lebih bagus yang saya suka ya, nanti kita lihat aja. Yang saya tunggu-tunggu adalah dari teman-teman, ini kan produk sepatu lokal. Kita itu mempunyai budaya yang sangat bervariasi juga. Misalnya Anda mengulas tentang sepatu kulit, kenapa wayang kulitnya nggak dimunculkan gitu loh. Anda dari Jawa misalnya, Banyuwangi atau Jogja, kenapa ikon Jogjanya tidak dimunculkan, tidak dibawa begitu. Itu tapi ada beberapa sih gitu. Hanya itu aja sih. Saya ingin mungkin tahun depan nanti kalau ada lomba lagi, bawa Indonesianya ya kan, juga bawa sepatunya yang terbuat dari bangsa kita sendiri. Itu aja sih. Mudah-mudahan akan semakin lebih baik lagi, tekniknya juga akan semakin lebih baik lagi. Keren semuanya. Film atau videografi itu adalah suatu pekerjaan teamwork yang tidak bisa ditangani oleh 1-2 orang ya. Semua harus bersinergi. Maka harus ada naskah yang bagus dengan penulis skenario yang baik, kemudian ada sutradara yang mau terbuka untuk bisa berdiskus dengan teamworknya dia. Makanya saya sampaikan bahwa di dalam sebuah produksi film maupun videografi itu ada bertingkat kemampuan tim kreatifnya, tinggal kita bagaimana memilihnya sesuai dengan kemampuan kita. Justru saya tidak melihat dari sisi kuantitasnya, tapi kualitasnya. Tahun ini sangat meningkat, sangat beragam, dan jauh lebih berani dalam mengeksplor footage-nya, kemudian pergerakan dari moving dari kameranya, editing dan seterusnya. Itu kalau kesalahan-kesalahan kecil itu biasa, saya kira itu berproses sendiri. Saya kira itu. Selamat untuk semuanya. Karya saya yang diberi nama Fusion Heritage. Fusion Heritage memiliki makna yaitu perpaduan kultur sosial budaya dengan unsur modern dan mengusung konsep sepatu lifestyle shoes. Kebetulan juga gue tergabung tuh di komunitas denim ya, jadi gue cukup appreciate nih bisa mau bikin karya yang berbau dengan denim gitu. Nah kalau gue ngelihat nih di Fusion Heritage dan yang mau lu masukin ke dalam produk lu tuh, semestinya gue salah satu yang mendukung sih, karena menurut gue kalau gue ngelihatnya dari segi user bahwa sepatu ini bisa gue bikin gitu. Maksud gue dengan teknologi Indonesia ini bisa banget dibikin gitu. Untuk desain sole-nya sendiri pun saya juga terinspirasi dari salah satu gedung yang ada di Jakarta tadi, jembatannya itu. Kalau menurutku konsepnya oke, penggunaan material dan lain-lain kayaknya dijelaskan dengan baik. Cuma menurut saya pribadi ya, vibe desain sepatunya itu mirip banget sama ini
mirip banget sama kayak Adidas X9000 ataupun tipe-tipe running boots yang udah booming di 3-4 tahun terakhir, dan menurut saya desain ini malah jadi old fashion sih buat saya. Ini changeable slider, jadi ada include 3 pilihan slider yang bisa dilepas pasang pada bagian tengah ini. Lalu untuk atribut autentik, di sini mengadaptasi motif batik kawung pada bagian slider, ada aksen nomor 6 di sini, boxing tape, dan outsole. Nah, untuk sebagai catatan, pada kelas online yang lalu, khusus untuk batik itu ternyata informasi dari Pak Edi Eskak memiliki beberapa larangan untuk diterapkan di alas kaki, sehingga aplikasi yang digunakan adalah dengan metode adaptasi, yaitu tidak menerapkan secara langsung motif aslinya, tetapi dieksplorasi dengan rekonstruksi menjadi pola-pola yang baru yang lebih bersifat kontemporer. Bagi Indonesia ini suatu potensi ya, kita kaya akan motif-motif lokal, sehingga ini bisa menjadi bahan yang tak ada habisnya ya sebagai inspirasi untuk sepatu. Cuman sejauh ini saya pribadi belum melihat yang benar-benar bisa nailed gitu ya, benar-benar bisa nailed gitu. Apa yang dilakukan oleh Mas Widya menurut saya sudah baik. Saya menangkap usahanya gitu ya. Hari ini saya senang melihat variasi konsep dan pendekatan desainnya sendiri. Ada beberapa konsep yang kurang lebih mirip, tapi pendekatannya berbeda. Itu yang saya suka. Hari ini banyak hal yang menarik dari konsep yang diangkat oleh tiap peserta. Semuanya dasarnya semua saya lihat punya potensi yang bagus. Cuman ada yang pintar mengangkatnya, mengolahnya, ada yang kurang, masih harus belajar lagi. Tapi so far semuanya sangat menarik, dan saya happy dengan varian konsepnya yang cukup variatif. Dari gue sih, gue seneng banget ya dengan melihat hasil karya teman-teman ya finalis ya sekarang ini yang menurut gue bagus banget, punya cerita tersendiri-sendiri, explore-nya juga oke banget. Tinggal ya memang nanti dari teman-teman kayak kita ini, misalnya dari BPPI, dari Putar Forum dan segala macam, teman-teman bisa mewujudkan hasil karyanya dengan wujud yang nyata mungkin kayak gitu. Jadi juga nanti bisa kayak macam bisa kasih lihat nih ke halayak yang luas gitu kan. Kalau Indonesia tuh sebenarnya punya desainer-desainer yang oke banget gitu kan. Mungkin banyak banget yang nggak ke explore dari sisi desainer yang memang oke gitu kan. Kayak contohnya kayak teman kita nih Mas Gagas udah ada di udah ada jadi desainer Adidas segala macam gitu kan. Karena memang basically Indonesia tuh punya desainer yang oke banget. Nah, kayak teman-teman finalis yang sekarang ini juga karyanya oke banget. Tinggal gimana cara kita untuk mempromokan mereka dan dengan hasil karya yang nyata lah nantinya gitu. Itu aja sih dari saya.